two, one, action. Halo teman-teman, selamat datang di Talk It. Kali ini bakal ditemenin sama aku Dita. Dan episode kali ini bakal seru banget karena narasumbernya spesial banget. Punya banyak segudang pengalaman berorganisasi di bidang politik. Langsung aja kita sapa, ini dia Bung Julio. Halo teman-teman penonton Talk It. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan di BEM, maaf ya kak. Gak apa-apa. Lanjutkan. Jadi perkenalkan, nama aku Julio Timothy. Dulu aku itu adalah pengurus kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk keperiodannya itu aku 2 kali. Jadi keperiodan aku itu pertama di tahun 2018 dan 2019. Terus ada di kedua itu di 2019-2020 gitu Kak Dita. Untuk jabatannya sih, kalau yang periode pertama itu aku sebagai ketua departemen kemahasiswaan di bidang sosial politik. Nah, di bidang sosial politik itu sebenarnya ada 3 sih departemennya. Ada departemen aku yang kemahasiswaan, departemen abdi masyarakat, sama departemen kastra, kajian aksi dan strategi itu loh, yang kritis-kritis. Terus lanjut di periode kedua, nanti editor ini ya gitu ya. Boleh. Terus Tolong ya editor. Terus di periode 2 aku sebagai kepala bidang sosial politik, yang tadi di mana ada 3 departemen yang aku jelasin tadi. Gitu, kurang lebih sih gitu sih kak. Kita bedah satu-satu ya. Boleh. Boleh nggak tuh? Boleh banget. Periode pertama, proyeknya apa aja tuh? Untuk periode pertama sih 2018-19 berarti ya. Iya. Kalau untuk project, terutama di departemen aku itu sih ada sekitar 13 program kerja teman-teman. Dimana naungan 13 project itu tuh untuk mahasiswa semua. Kayak ada 3 yang terbesar itu ada namanya Passion Month. Passion Month itu kita rutin kak, ngejalaninnya itu selama setiap bulan, kayak sebulan 2 kali, di awal sama di akhir. Kayak Passion Month itu apa sih? Biasanya tuh kita manggil kakak tingkat atau mungkin alumni-alumni yang kompeten di bidangnya, karena emang ini sifatnya akademik ya, forumnya itu untuk kita ngelakuin namanya diskusi, workshop gitu. Dan ruang lingkupnya itu ada di kampus biasanya sih, entah di kampus D di gedung 4 yang biasa kalian itu seminar dan lain-lain tuh di lantai 4, atau mungkin di pelataran gedung D di belakangnya. Terus salah satunya Passion Month. Terus ada juga kita namanya addiction. Kalau addiction itu tensinya mungkin agak lebih nggak akademik tuh kak. Jadi lebih ke yang non akademik bisa. Jadi ngebalutnya itu kumpul biasa, ngembangin skill-skill non akademik teman-teman mahasiswa Vkom. Addiction, a day with communication. Tolong tepuk tangan. Berarti editor bikin kayak ada meriam gitu ya. Boleh. Tolong editor masukin. Dan terakhir itu dari 13 itu yang terakhir ini aku sebut 3 aja ya, soalnya kalau yang banyak itu rata-rata proper di Instagram lah, daily kayak peringatan hari ini, peringatan hari itu gitu. Nah terakhir itu ada namanya itu apa sih namanya tuh? Lupa loh, udah tua, sorry ya, udah lupa banget. Gak apa ya? Ditungguin. Jangan dipres teman-teman di rumah. Oh iya, ini lebih ke Passion Month juga. Passion Month itu tadi udah disebut tuh. Bentukannya tuh dia kayak Fescom, Festival Komunikasi. Itu jadi emang yang kayak ada lomba, ada ya lomba-lomba yang sifat akademik aja sih. Kayak misalnya mau ngumpulin feature, terus short movie segala macam. Jadi kita kumpulin di wadah itu di proker. Aku yang masih di kemahasiswaan. Salah satu project, pokoknya 3 project itu di situ sih sama aku di periode pertama. Biasanya kalau itu kan yang tadi di akademik ya, non akademiknya kayak misalkan pengabdian masyarakat. Ada nggak tuh? Biasanya kan ada. Ada sih, ada benar. Ini bagus nih pertanyaan ini. Boleh dijelasin nggak? Penasaran nih. Penasaran ya? Penasaran. Oke, jadi gini kak. Kebetulan untuk proker yang si non akademik tadi itu kayak di masyarakat emang bukan di departemen aku. Itu salah satunya ada di departemen abdi masyarakat.
Jadi mungkin aku ikut berpartisipasi sebagai panitia sih kak, bukan aku yang terjun untuk menyusun tuh acara, karena departemen aku kan kemahasiswaan, di mana yang ngurusin mahasiswa apa dan lain-lain kayak administratif dan lain-lain. Kalau itu kayak contoh ada KKN kita waktu itu, Vkom itu sering ada KKN, untuk modelnya kayak KKN tapi itu pengabdian ke desa-desa. Disitulah pengembangan kita melibatkan volunteer, terus melibatkan juga kawan-kawan Vkom lainnya untuk ya abdi kita ke desa misalnya apa sesuai jurusan kita ya yang pasti Iya, ya. pasti. Terus sih kalau di periode pertama aku sih kayak gitu. Oh, oke. Biasanya kalau pengabdian masyarakat kan ada per divisi tuh. Betul. Kalau Bang Buryo divisinya apa? Kalau aku dulu divisinya itu kebetulan divisi acara. Oh, acara. Jadi aku yang ngebantu teman-teman lain itu untuk kayak acaranya seperti apa, pengemasan seperti apa, dan juga kayak kita harus ngebikin juga nih kemasan acara beserta outputnya. Kan nggak mungkin kan adik-adik atau teman-teman yang lain ikut nggak ada outputnya, Iya. capek doang. Jadi kurang lebih acara sih kemarin tuh bikinnya jadi rundown dan rentetan kegiatan yang apa yang kita lakuin di si Bina Desa tersebut. Kemarin Seru gitu. banget. Jadi pengen ikut. Harus ikut sih, soalnya Vkom tuh sering banget kayak gitu, banyak kegiatannya. Banyak kok. Kemarin juga ada Bina Desa. Bener, terakhir Iya, tuh terakhir di tuh Desa ada. Cidahu, desa di Sukabumi, di keperiodannya ada namanya Kak Fahmi, dia sebagai kabem, thanks me later. Pokoknya ikut aja teman-teman. Kalau di periode kedua nih. Oke, periode kedua. Iya, kita masuk. Itu ada akademi sama non akademiknya. Oh, oke. Apa itu berbeda? Kurang lebih kayaknya agak beda sih, soalnya untuk di periode kedua ini di 2019-2020 ini aku udah naik pangkat ceritanya. Aku udah megang kepala bidang sosial politik, di mana menaungi tiga departemen yang tadi aku sudah mention di awal, ada kemahasiswaan, abdi masyarakat, sama di Kastrat. Untuk project-project lebih gini sih, mungkin sedikit cerita kali ya. Iya, boleh. Sedikit cerita, jadi kalau selama aku sebagai kabid, aku tuh nggak yang ngasih projectnya. Jadi aku tuh cuman lebih ke, nih aku kasih bahan mentah buat adik-adik aku yang ini atau teman-teman yang lain, coba kita kreasin lagi, entah dari proker yang pernah ada atau proker yang pernah ada tapi dikembangin, entah perubahan nama atau perubahan apa. Jadi aku nggak ngasih project, tapi untuk total dari project bidang sospol itu tuh dari ketiga departemen ya terutama, itu kurang lebih ada sekitar 23-an di periode aku. Lebih banyak ya? Lebih banyak, karena emang kan mencakup 3 departemen kan. Terutama si departemen abdi masyarakat ini yang paling banyak proyeknya, yang lebih intuit ke masyarakat. Jadi yang benar-benar kalau playstyle aku selama jadi kabid, aku tuh lebih ngegacorin si Kastrat dan si abdi masyarakat terutama, karena emang itu ngewadahin banget minat masyarakat gitu loh. Oh iya. Kayak mahasiswa itu kan minatnya banyak banget ya kak, dan macam-macam nih, ada yang suka mikir, ada yang suka kritis dan suka diskusi mungkin, atau dia jago lomba kayak apapun lah itu. Nah makanya that's why aku selalu nekenin dan nge-support itu siap di masyarakat dan si Kastrat, kajian aksi dan strategi yang forum-forum itu kurang lebih. Berarti lebih berdiskusi kali ya? Bener, jadi emang kita asah terus lah, masa anak ilmu komunikasi nggak bisa komunikasi gitu kan. Benar juga tuh. Kayak siapa tuh? Ntar diedit yang ada. Ini ya. Boleh tuh. Nah kan kamu juga punya tantangan nggak sih dalam menjaga komunikasi yang efektif di antara anggota tim? Kayak tadi kan berdiskusi, itu kan pasti ada tantangannya tuh. Itu apa tuh biasanya yang sering banget muncul? Oke, ini seru nih ngomongin tantangan pasti ada sih Pasti dari ya. kedua periode itu. Dan tantangan yang paling disebut tricky juga enggak, tapi emang itu jadi challenge ya mungkin ya, itu lebih ke pendekatannya, ke pendekatan setiap pengurus yang lain dan pengurus yang lainnya lagi satu sama lain, karena kita nggak tahu nih faktor latar belakang mereka ini yang seperti apa, yang kayak gimana, bentuk pendekatannya seperti apa yang harus kita deketin, terutama
aku sebagai kepala bidang ini memang harus ngemonitoring terus nih ke mereka, kayak apakah mereka ini minat apa enggak. Jadi itu tantangannya itu emang harus bener-bener dipres banget lah, kayak pendekatan gitu, harus dijaga tuh. Ini mungkin nih pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Pelajaran paling berharga atau momen deh, kita ngomongin momen-momen paling berharga karena kan banyak banget tuh dari periode 1, periode 2 pasti ada momen yang kayak seru banget nih gitu, nggak bakal gue lupain gitu. Oke, nggak apa-apa. Momen paling ngena banget ya menurut aku ya, itu momen kebersamaan yang pasti. Kebersamaan kayak berproses bersama dalam BEM dari kedua periode itu, sama kita tuh sama-sama berhasil gitu loh menjalankan total seluruh proker itu 44. Kita berhasil, kita sama-sama ngedevelop, dan kita bergerak di tujuan yang sama, dan kita mengakhirinya dengan tujuan yang sama tanpa ada kekurangan pengurus dan tanpa ada penambahan pengurus. Itu sih, sama-sama berhasil kita develop semua. Kayak ngerasa puas ya, jadi Puas banget gitu. Itu adalah ini ya, pertanyaan terakhir. Oke. Nah, Terakhir sekarang dan terakhir. biar fun gitu ya, kayak lebih seru gitu. Hmm. Gimana kalau kita main games dulu nggak sih? Mungkin Oke, aku boleh. beberapa pertanyaan, jawab cepat namanya. Oke. Jadi nanti aku kasih 2 option, nanti kamu jawab terus beserta alasannya. Oke. Iya, Yang suka gini. pertama, harus cepet ya. Oke. Pokoknya hitungan ketiga langsung jawab. Siap. Periode pertama atau periode kedua? 1, 2, 3. Periode kedua. Kenapa tuh? Periode kedua karena challenge semakin banyak, dan anak-anaknya ini nih banyak yang baru banget terhadap bidang aku sendiri. Jadi bener-bener dari nol, tapi mereka berhasil semua. Oke, next. Organisasi di lingkungan kampus atau di luar kampus? 1, 2, 3. Di dalam kampus. Kenapa tuh? Pertama, emang nggak usah diraguin lagi masalah kompeten, dan emang secara fasilitas di Gunadarma itu dalam memfasilitasi BEM-nya itu atau organisasi lain itu top. Jadi kita gerakin gampang. Terakhir, akademik atau non akademik? 1, 2, 3. Non akademik. Kenapa? Jujur, aku itu emang nggak terlalu suka, bukan nggak terlalu suka sih, kurang aja untuk masalah akademik, karena emang lebih suka non akademik aja, kayak bikin film dan lain-lain kayak gitu. Itu kok. Seru sih. Wih, seru banget ya episode kali ini. Wih. Banyak yang ilmu yang diambil nih. Oh, terima kasih. Seru banget, kayaknya mungkin teman-teman yang nonton kayak wah gila, pengen nih. Semoga teman-teman yang nonton juga masuk BEM kali ya kak. Boleh. Ya daripada gabut atau apa, kita memperluas pemikiran aja. Benar. Oke, makasih ya Bang. Iya, terima kasih juga. Udah sharing sama kita. Buat kalian, jangan lupa nontonin terus episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.